bukan berarti kalau kita bisa recover dari stres, terus stres itu nggak datang lagi. Nggak, karena kehidupan kita ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kejadian, apapun itu bisa memicu kita menjadi stres lagi. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke guys, so video ini saya buat Anda, profesional, yang kerjaannya banyak banget, dan tingkat stresnya cukup tinggi. Tingkat stres, anxiety, panic attack, yang membutuhkan relaksasi. Karena saya kemarin ini juga ngalamin lagi. Saya pernah panic attack di tahun 2008. Butuh waktu 9 bulan untuk beresin panic attack itu, dengan berbagai macam cara. Dan kemudian, ya, belakangan ini dengan kesibukan saya yang luar biasa, kemudian pressure yang target dan sebagainya, itu juga membuat saya kemarin tuh sempat stress level saya agak tinggi juga. Sehingga akhirnya merambat ke psikosomatis dan yang lain-lain. Nah, ini memang challenge sih. Memang bukan berarti kalau kita bisa recover dari stres, terus stres itu nggak datang lagi. Nggak, karena kehidupan kita ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kejadian, apapun itu bisa memicu kita menjadi stres lagi. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya gimana caranya kita bisa beresin stres tadi. Karena ketika di sekolah, kita nggak diajarin loh. Ujian-ujian aja, dikasih PR, numpuk aja. Cara rilis stresnya kita nggak pernah diajarin. Oke, so ada 3 hal yang sering banget saya lakukan, yang saya pakai sendiri ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau Anda stres. Kalau saya stres, olahraga, paling nggak gerak, move, pokoknya gerak, jalan, gerak, luangkan waktu, muter-muter di ruangan boleh. Luckily saya punya home gym, jadi saya tinggal ke sana naik sepeda gitu. Jadi gerak, karena kalau gerak itu Anda bisa naikin hormon happiness Anda, endorfin Anda naik. Dan yang paling penting adalah ketika stres, kemudian deg-degan dan sebagainya, itu biasanya kortisolnya naik, adrenalinnya naik. Karena orang itu zaman dulu, kalau misalkan ketemu harimau, maka either Anda fight, flight, atau freeze. Jadi Anda lawan itu harimau, atau ngabur, atau benar-benar freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Itu biasanya terjadi kayak begitu. Nah, ketika Anda mau flight atau fight, adrenalin itu naik, hormon adrenalin semuanya naik, heart rate Anda jadi deg-degannya jadi lebih cepat, sehingga Anda bisa gerak lebih cepat dan sebagainya. Kalau orang stres kan kayak begitu ya. Nah, problemnya adalah, stres zaman dulu adalah stres yang benar-benar berbahaya. Kebayang ya, ketemu macan gitu kan, ya Anda harus lari lebih cepat lagi gitu kan. Nah, hari ini, itu stresnya ternyata kebanyakan di sini. Karena secara hidup kita, itu tidak stres dalam konteks yang berbahaya. Ya hidup kita basically udah nyaman. Nggak mungkin tiba-tiba ada macan di depan Anda dan Anda harus fight atau kalau nggak mati gitu kan, nggak. Jadi ancaman untuk mati itu agak super langka lah hari ini gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kejadiannya di sini. Nah, maka ketika Anda olahraga, Anda selain tadi naikin endorfin, Anda bisa nurunin adrenalin dan Anda nurunin kortisol. Jadi gerak, itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini yang saya lakukan supaya stresnya itu nggak muncul-muncul lagi, tuh kan. Yang kedua adalah cari akar permasalahannya. Karena apapun yang menyebabkan Anda stres, itu bukan sumber masalah. Itu cuma trigger. Jadi kemarin ketika ada tetangga saya serangan jantung misalkan. Tiba-tiba malamnya saya yang deg-degan sendiri. Dan dalam waktu 2 hari deg-degan begitu, tidur malam udah nggak enak. Hari ketiga tekanan darah saya itu naik luar biasa. Ternyata setelah dicari akar permasalahannya adalah, saya takut kalau ada apa-apa dengan saya. Kan itu kan yang ada apa-apa orang lain ya. Saya takut kalau ada apa-apa dengan saya, anak saya masih kecil, travelingnya belum selesai nih, dan seterusnya. Dan ternyata problem saya yang terbesar adalah kerjaan saya belum selesai. Karena saya punya belief bahwa kalau kerja itu harus selesai. Makanya Anda lihat sendiri, saya tulis buku saya misalkan, saya tulis buku saya yang Content Creator Black Book, itu cuma 7 hari, and done. Agak jarang ya orang bisa nulis sebuah buku lengkap begitu dalam waktu cuma 7 hari. Saya bikin yang affiliate marketing Black Book dibantuin ChatGPT itu 1 hari selesai. Ya, jadi saya kerja itu biasa memang pace-nya cepat. Karena saya punya belief. Nah, tetapi belief tadi itu adalah pedang bermata dua buat saya pribadi. Ini kok konteksnya pribadi saya. Jadi saya harus cari tahu, emang kenapa sih kalau nggak selesai? Jadi digali ya, emang kenapa kalau serangan jantung? Emang kenapa kalau mati? Gitu pertanyaannya se-ekstrim itu gitu. Dan Anda jangan ngabur, Anda gali terus. Jangan dijawab pakai logik, tetapi dijawab pakai perasaan. Jadi Anda harus menelusuri. Rasa takutnya adalah rasa takut, wih itu kalau itu serangan jantung. Wah, kalau saya serangan jantung, takutnya kan di itu ya, rasa takutnya. Jadi emosinya itu yang dikejar, bukan logikanya. Ya mati ya nggak apa-apa, logikanya. Tapi kenapa sebenarnya kalau itu? Kenapa feeling ini bahkan muncul? Anda gali di situ. Oh ternyata kalau mati emang kenapa? Ya anak-anak kan masih kecil ya.
Nah, kenapa kalau anak-anak ya belum selesai kan? Sebagai parent ini tugasnya belum selesai nih sampai mereka dewasa, sampai mereka bisa mandiri dan seterusnya. Emang kalau belum selesai emang kenapa digali terus dengan teknik seperti itu, digali terus seperti itu. Nah, munculnya adalah ya kalau buat saya sih semuanya ya harusnya done ya. Karena buku saya done is better than perfect. So somehow itu menjadi beban buat saya ketika nggak done. Dan itu yang membuat trigger apapun yang hubungannya sama tidak done itu membuat saya jadi stres. Nah, caranya gimana habis itu? Caranya yaitu diikhlaskan. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan beban tadi. Bahwa kalau nggak dan itu jadi beban emosi, oke, saya terima, saya lepasin. Gitu. Jadi itu yang kedua. Oke? Nah, tapi yang ketiga adalah berikutnya. Anda harus punya teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi macam-macam. Meditasi, misalkan. Fokusin di satu hal sehingga yang lainnya tadi lupa, misalnya kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi meditasi ini buat saya sendiri pribadi nih rada challenge sebenarnya karena bosen banget buat saya. Yang biasanya fast pace banget terus disuruh tenang itu rada bosen banget. So saya menggunakan audio bantuan, audio binaural. Nah, audio binaural ini membantu saya nge-guide, istilahnya guided meditation lah, ceritanya begitu. Dipakainya tuh mau tidur atau bangun tidur atau kapanpun sih sebenarnya sih, asal kayak sekarang saya di kantor lagi tenang begini, kemudian kalau misalkan kok nggak enak ya, feeling saya kok nggak enak ya, saya colokin begitu, saya merem begitu, saya dengerin itu di guide. Problemnya adalah kalau meditasi kan nggak ada yang nge-guide ya, ketika nggak ada yang nge-guide itu kan akhirnya otak kita kemana-mana kan akhirnya kita ngelamun kemana-mana, malah ke utang lah, ke pacar, ke suami, ke istri, ke mertua dan lain-lain, ke bos lah gitu kan, ke kerjaan lagi, jadi itu jadi problem. So Anda tinggal dengerin aja audio binaural yang saya buat ini, itu akan membuat Anda guided relaksasi sebenarnya. Guided relaksasi, saya akan membantu Anda dengan suara saya akan membantu Anda kayak pelan-pelan hitung dari 10, 9, 8 dan seterusnya supaya Anda lebih rileks, lebih tenang. Rilekskan ini kepala Anda, mata Anda, rahang Anda, tangan Anda, bahu Anda, kaki Anda, dan seterusnya. Kemudian saya menggunakan binaural audio. Binaural audio itu adalah suara di kiri dan di kanan, itu berbeda. Sehingga otak Anda akan capek, sehingga suara itu bisa menembus ke bawah sadar Anda. Sehingga Anda akan ngerasa langsung instan gitu ya. Efeknya bukan instan sih. Harapan saya lebih cepat lah gitu. Daripada Anda nggak ngelakuin itu gitu. Dan yang kedua sebenarnya di dalam audionya itu saya tambahkan yang namanya theta wave, gelombang theta. Nah, kalau Anda nonton video kayak begini, ini gelombang beta. Kalau Anda mulai ngelamun dan sebagainya, itu gelombang alfa. Nah, ketika Anda mau tidur, itu gelombang theta. Dan ketika Anda tidur lebih dalam sekali, itu gelombang delta. Nah, menariknya adalah gelombang theta ini adalah gelombang di mana kalau kita sedang mendengarkan sesuatu, itu masuk ke bawah sadar kita itu lebih cepat lagi. Karena critical factor kita yang menganalisa ini ngomong apa ya, nanti gini ya, itu lagi istirahat. Sehingga suara binaural audio dari saya tadi, afirmasi untuk membuat Anda rileks tadi, akan masuk lebih cepat lagi ke bawah sadar Anda. Sehingga hasilnya adalah Anda bisa rileks, menurunkan stres, menghilangkan anxiety Anda lebih cepat lagi. Oke, tapi Anda tentunya harus meniatkan diri ya. Jadi kalau dengerin itu ya harus niatin bahwa saya mau relaksasi nih, dengerin. It's not instant, tetapi membantu sekali. Buat saya ngelakuin itu. Bahkan ketika saya nggak bisa tidur pun, aduh kok nggak bisa tidur, kasih melatonin. Aduh kok masih nggak tidur lagi ya? Colokin itu. Pernah paling parah itu colokin itu 2 kali. Jadi 1 kali nggak ngefek, saya terusin aja 2 kali begitu. Setelah 2 kali itu baru tidur. Jadi bener-bener ngebantu banget sih, karena di guide ya. Step 1 begini, step gini, hitung 1, hitung 2, hitung 3. Langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kalau Anda memang bener-bener punya isu di situ, punya isu di stress, anxiety, deadline, kerjaan, semuanya. Kayaknya kok hidup itu kejar-kejaran dan nggak tenang. Anda bisa dengerin audio binaural saya itu. Jadi kalau Anda mau dapetin audionya, tinggal klik link di komen atau di deskripsi aja. Langsung klik di situ, kemudian Anda pakai di situ. Alright, so thank you so much for watching. Hopefully semuanya membaik untuk Anda. See you in the next video. Bye-bye.